Sungai Komering adalah sebuah sungai yang ada di Sumatera Selatan. Sungai Komering merupakan anak sungai dari Sungai Musi atau masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan Batanghari 9 yang berarti 9 sungai besar. Sungai Komering juga merupakan sungai terpanjang kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah Sungai Musi. Bagian hulunya terletak di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Danau Ranau. Sejak tahun 1995, pemerintah setempat membentuk konstruksi irigasi yang dikenal sebagai irigasi Komering atau dengan nama Bendungan Perjaya. Tujuannya untuk sumber air persawahan setempat. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu mata pencaharian suku Komering yang ada di Desa Perjaya. Salah satunya dengan menjaring ikan di sungai atau memancing dan juga menjala ikan. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah Bapak Indra untuk melihat bagaimana cara menjala ikan di sungai. Bagaimana kelanjutannya? Jangan di-skip ya. Sore ini saya akan menuju sungai bersama Bapak Indra untuk menjala ikan. Masyarakat setempat biasanya menggunakan perahu untuk menjala ikan di sungai. Nah, biasanya kegiatan menjala ikan ini dilakukan pada sore hari. Gitu ya, Pak? Kali ini saya akan mencoba menjala ikan seperti yang dilakukan Bapak Indra. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, butuh teknik khusus agar jaring terbentang dengan sempurna. Setelah beberapa lama, akhirnya kita mendapatkan beberapa jenis ikan yang menyangkut di jala. Biasanya kalau sudah dapat gini, diapain nih Pak? Ya, biasanya jual banyak itu dimakan aja. Selanjutnya kita akan menjual hasil tangkapan kepada pengepul ikan yang biasanya berada di sekitaran jembatan. Bisa kita lihat, ternyata banyak sekali jenis ikan yang didapat dari Sungai Komering ini. Selain dijual, ikan ini juga dapat diolah menjadi makanan khas daerah Komering, yaitu bekasam. Di sini saya akan membahas tentang berbagai makanan khas yang ada di suku Komering. Sumatera Selatan terkenal akan kulinernya. Hampir di setiap kota dan kabupaten memiliki makanan khasnya. Salah satunya di suku Komering. Ada beragam jenis makanan khas yang ada di suku Komering. Salah satunya yaitu yang pertama ada brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak adalah makanan tradisional dari suku Komering yang menggunakan bahan dasar ikan patin. Makanan ini juga menggunakan tempoyak sebagai bumbu penyedapnya. Penambahan fermentasi durian pada brengkes tempoyak membuat cita rasa dari makanan ini menjadi gurih, manis, pedas, dan juga asam. Pembuatan brengkes tempoyak dimulai dengan menyiapkan bahan utama, yaitu ikan patin yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai kehendak. Kemudian menyiapkan tempoyak durian dan bumbu halus berupa bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kunyit, lengkuas, dan juga garam. Tempoyak dan bumbu halus dimasak sebentar sampai berbau harum. Setelah itu lumuri potongan ikan patin dengan bumbu yang sudah matang dan bungkus dengan daun pisang. Kemudian brengkes dikukus hingga matang dan siap untuk disajikan. Pasti Anda penasaran kan dengan cita rasanya? Tentu rasanya enak sekali. Yang kedua ada perkedel bayam. Perkedel bayam menjadi salah satu kuliner khas Komering yang populer, bahkan di wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Hidangan ini berbahan dasar kentang yang dipadukan daun bayam yang dicincang halus, sehingga tidak merusak cita rasa perkedel nantinya. Uniknya, makanan tersebut diolah dengan metode dikukus, namun tetap bisa digoreng kembali jika ingin mendapatkan tekstur yang renyah.
Selain itu, hidangan ini juga bisa dicampurkan dengan bahan lainnya seperti daging giling, keju, wortel, dan lainnya sesuai selera. Yang terakhir ada pindang kuol. Pindang kuol merupakan makanan khas dari Komering. Disebut dengan kuol karena bentuk keongnya yang kecil dan berwarna hitam. Kuol dalam bahasa daerah Komering ini biasanya hidup di sawah. Apalagi daerah Komering adalah penghasil beras paling banyak di Sumsel. Mencari kuol pun tidak sulit pastinya. Kuol dibuat dengan bumbu rempah-rempah agar menambah cita rasanya semakin enak. Meski cukup ribet untuk menikmatinya, namun para penggemar pindang kuol dengan sabar menyedot daging kuol. Pindang kuol sudah siap untuk disantap. Itulah beberapa contoh makanan khas yang ada di suku Komering. Masih banyak lagi makanan khas yang ada di sana. Jika Anda ingin tahu lebih jauh dan penasaran dengan rasa makanan yang ada di sana, Anda bisa berkunjung ke suku Komering dan mencicipi makanan yang ada di sana. Rumah Limes. Rumah Limes Martapura merupakan rumah yang didirikan pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1938. Rumah ini dijadikan sebagai tempat tinggal keluarga Limes secara turun-temurun. Pada saat itu, rumah ini dijadikan sebagai rumah pangeran. Wisata Sumber Mata Air Mencar Jaya. Sumber mata air mencar merupakan sumber mata air tanah. Sumber mata air ini dijadikan masyarakat sumber kehidupan untuk mandi, air minum, mencuci pakaian, dan lain-lain. Mata air mencar juga dijadikan objek wisata. Akan tetapi, pengembangannya sangat belum maksimal. Sumber mata air mencar ini tepatnya terdapat di Kecamatan Jayapura. Meskipun pengembangannya belum maksimal, akan tetapi banyak visitor yang tetap berkunjung untuk merasakan keunikan dari wisata mencar ini. Sumber air mencar merupakan pemandian yang airnya diperoleh dari mata air yang mengalir dari celah bebatuan di sekitaran sumber air mencar, sehingga airnya jernih dan masih alami. Anda akan merasakan sensasi alami yang penuh kesejukan karena di sekeliling kolam tersebut banyak pohon-pohon besar dan bebatuan yang memberikan udara sejuk. Dengan beragamnya suku-suku yang ada di suku Komering, dapat dijumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada di Komering. Dan pada saat sekarang masih tetap dilestarikan. Hal unik yang dibahas di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering, Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa, yang ditandai dengan perkawinan. Tradisi pemberian gelar adat memiliki implikasi sosial dalam masyarakat berupa gelar adat tersebut di dalam kesehariannya. Tradisi pemberian gelar adat merupakan warisan kebudayaan Melayu kuno, terutama warisan kebudayaan Hindu-Buddha pada masa Sriwijaya, yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat Komering menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Pada saat itu adalah masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa, sehingga dapat diberikan kehormatan. Berikut tayangan pemberian gelar atau jajulu. Upacara pemberian gelar adat masyarakat Komering. Dengan beragamnya suku-suku yang ada di suku Komering, maka dapat dijumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada sampai pada saat sekarang masih tetap dilestarikan. Hal unik yang dibahas di sini
adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komering, Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan perkawinan. Tradisi pemberian gelar adat memiliki implikasi sosial dalam masyarakat berupa pemaknaan gelar adat tersebut di dalam kesehariannya. Upacara adat merupakan salah satu sentral kebudayaan yang ada di Indonesia. Setiap kebudayaan yang dianut oleh masyarakat memiliki seperangkat adat istiadatnya sendiri. Adat istiadat ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, di antaranya upacara pemberian gelar. Tradisi pemberian gelar adat merupakan warisan kebudayaan Melayu kuno, terutama warisan kebudayaan pada masa Sriwijaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini dilaksanakan pada saat bujang gadis dalam masyarakat yang telah menginjak dewasa ditandai dengan perkawinan. Setelah masa peralihan dari remaja menuju ke dewasa, sehingga patut diberi kehormatan berupa gelar atau jajujulu. Mempelai pria bernama Andre Arifin bin Sahidin diberi jujuluk atau gelar Raden Satria. Gaki lengkapnya pun. Baiklah, kami ulangi lagi. Mempelai pria yang bernama Andre Arifin bin Sahidin diberi jujuluk atau gelar Raden Satria. Ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mempelai wanita yang bernama Dewi Sartika Koryati binti Kohar diberi kunai Nai Raden Satria. Kaki lengkapnya pun. Ya, itulah gelar daripada kedua mempelai. Demikian keputusan ini sesuai dengan adat istiadat yang telah membaku di lingkungan masyarakat Belitan umumnya dan khususnya pada masyarakat suku Komering, Desa Gumawang, Kecamatan Blitar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, ditetapkan di Blitar pada tanggal 25 September 2022. Pemangku adat Kecamatan Blitar Ketua Haji Misbah Adroni SPDI, gelar Setia Budi. Mengetahui Kepala Desa Gumawang Muhammad Safai SE, gelar ikutan marga. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pengeresmian gelaran ini yang kami telah sampaikan. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Haji Tur Ibrahim untuk menyampaikan atau memberikan kepada kedua mempelai ini. Inilah video kearifan lokal suku Komering dari kelompok 4. Begitu banyak kearifan lokal yang dapat kita jumpai di suku Komering, mulai dari mata pencaharian, makanan khas, tempat wisata, dan tradisi pemberian gelar pada adat pernikahan. Kita harus selalu melestarikan budaya agar budaya tersebut dapat dilestarikan secara turun-temurun kepada generasi yang akan datang. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini? Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video dari kelompok 4. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.